Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu program menu kasir menggunakan bahasa C. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Nama saya Agung Gunawan dengan NPM 40621100044. Nama saya Anugrah Ade dengan NPM 0620101013. Nama saya Alfian Nurpadilla dengan NPM 40621100095. Nama saya Nazelda Raina Noperahila dengan NPM 4062111000097. Nah, di video ini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, mengenai program kasir itu sendiri, tujuan dibuatnya program menu kasir itu apa. Yang kedua, demo program. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai source code. Langsung saja, kasir adalah, langsung saja mengenai penjelasan poin yang pertama, kasir adalah tempat melakukan transaksi atau pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual-beli antara konsumen dan produsen sehingga menghasilkan kepuasan pada masing-masing pihak. Kasir juga dapat diartikan bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Tujuan dibuatnya program menu kasir ini adalah yang pertama, proses transaksi penjualan barang akan menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang terjadi ketika proses transaksi penjualan barang. Dan yang terakhir, memudahkan dan mempercepat dalam proses transaksi penjualan barang. Langsung saja pada poin yang kedua, kita akan melakukan demo program. Ya, di sini sudah terlihat tampilan menu yang muncul ketika di-compile. Nah, tampilan di sini ada 5 pilihan menu. Yang pertama itu ada input atau delete data barang, yang kedua display data barang, yang ketiga search data, yang keempat total belanja, dan yang terakhir itu exit. Yang pertama pasti kita coba input data barang. Data barang, masukkan ID barang, kita masukkan barang. Nah, jika kita memilih menu satu yaitu input data barang, akan keluar ID barang, nama barang, harga barang. Nah, jika sudah diinput semuanya, nah akan menampilkan data berhasil dimasukkan. Kita input satu lagi data barang. Setelah itu kita coba yang kedua itu display, eh, eh mohon maaf, yang kedua itu kita coba delete data barang. Ketika memilih pilihan menu delete data barang, kita hanya perlu memasukkan ID barangnya saja. Kemudian akan muncul data berhasil dihapus. Pilihan menu yang kedua, kita langsung pilih saja display data barang. Langsung akan muncul tampilan seperti ini. Yang ketiga, search data barang. Kita perlu memasukkan data barang satu lagi untuk jadi perbandingan.
Langsung saja pilihan menu data search data. Search data juga kita hanya perlu memasukkan ID barangnya saja. Nah, ketika data ditemukan, maka akan keluar tampilan seperti ini. ID, barang, dan harganya. Kemudian yang keempat kita coba total belanja. Masukkan ID barang. Kemudian jumlah barangnya. Kita masukkan 2. Lalu akan keluar jumlah barang yang kita input dengan harga barang yang kita input. Kemudian apabila kita ingin menambah barang lagi, jadi kita tinggal masukkan ID barang lagi. Jumlah barangnya 1, dan akan keluar seperti ini. Jika sudah kita memasukkan data barang, kemudian kita melanjutkan untuk pembayaran, maka saat masukkan ID barang, kita perlu menginputkan angka 0, lalu total akan keluar total seperti ini. Kemudian input jumlah uang yang kita bayar. 150.000. Nah, kemudian akan keluar kembaliannya itu kita sudah dihitung, kembaliannya itu 28.000. Dan ada tampilan terima kasih selamat banyak balik. Dan yang terakhir itu nomor 5 exit. Artinya program sudah selesai. Sekian dari demo program. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu penjelasan mengenai source code yang akan dibacakan oleh Anugrah. Anugrah, silahkan. Suaranya kurang kedengeran ya. Tolong diulang deh. Baik, nama saya Anugrah Ade. Saya akan menjelaskan tentang source code. Pertama, untuk pembuatan source code, kita harus membuat tentang struct item. Di dalam struct item ini terdapat dari int, ID, chart, yang adanya adalah name, float, price. Selanjutnya adalah struct item dengan pointer next yang digunakan untuk menyelanjutkan dari link list menuju link list selanjutnya. Selanjutnya adalah struct item dengan pointer head sama dengan 0. Struct item dengan pointer head ini akan menjadikan link list menjadi link list paling pertama. Jadi selanjutnya ada fungsi point item. Fungsi point item ini yang nantinya akan menjadikan di dalam menu fungsi penambahan item yang akan nantinya digunakan. Pertama-tama pembuatan link list baru dengan program malloc. Selanjutnya adalah print untuk silahkan masukkan data barang yang nanti, dan selanjutnya ada output ID barang yang nantinya akan di-scan menjadi new item menuju ID. Selanjutnya ada output nama barang, harga barang, dan selanjutnya. Void selanjutnya adalah void delete item yang berisi tentang int ID. Output dari yang pertama adalah pengisian titik dan garis sebagai penanda. Selanjutnya ada output ID barang yang nantinya akan diisi dengan ID barang yang akan diisi dengan search ID yang akan
dicari. Selanjutnya ada struct item dengan pointer current yang sebagai head dan struct item pointer previous dengan sama dengan null. Selanjutnya ada while dengan current tidak sama dengan null. Jika current menuju ID sama dengan ID, maka jika ref sama dengan null, head sama dengan current next, maka else ref menuju next sama dengan current menuju next, free current artinya membebaskan current sehingga bagian yang current ini dihilangkan. Selanjutnya adalah output yang data berhasil dihapus. Selanjutnya previous sama dengan current menuju next. Outputnya adalah data tidak ditemukan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Najelda. Ya, di sini ada prosedur display items. Apabila di menu, di tampilan menu, namanya itu display data barang. Terus di sini struct item pointer temp sama dengan head, melakukan perulangan while apabila temp tidak sama dengan null, maka printf akan keluar ID, barang, harga, temp menunjuk ke ID, temp menunjuk ke name, dan temp menunjuk ke price. Dan yang terakhir ini temp sama dengan temp menunjuk ke next. Nah, prosedur search selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur search. Di mana ini adalah menu ketiga ini ada menu untuk mencari data barangnya di bagian menu. Di sini ada variable ID dengan tipe data int, i sama dengan 0 juga int, dan ada struct item pointer current sama dengan head. Di sini akan kita tampilkan untuk masukkan data barang, ID barang, lalu kita masukkan ID barang. Nah, nanti kita akan melakukan perulangan current sama dengan 0. Jika current menuju ID sama dengan ID, jika ID-nya kita sudah mengetik ID itu dan ID itu ada, maka program ini akan menampilkan ID barang dan harganya. Lalu jika tidak, else data tidak ditemukan. Lanjut, ada void purchase item. Ini adalah prosedur untuk membeli barang. Sini ada float, total sama dengan 0. Terus sini ada tampilkan masukkan data barang yang akan dibayar. Ada variable ID dengan tipe data int, quantity dengan int. Lalu kita akan melakukan perulangan, masukkan ID barang, nanti akan di-scan ID-nya. Jika ID sama dengan 0, print jumlah barang, scan ID, dan jumlahnya quantity. Lalu ada struct item pointer temp sama dengan head. Lalu sini ada perulangan lagi, temp sama dengan 0, if temp menuju ID sama dengan ID. Lalu kita akan menampilkan harga, jumlah, dan totalnya. Lalu di sini ada temp sama dengan temp menuju next. Di sini kita akan menampilkan total. Lalu ada float payment
printf sama dengan enter payment. Di sini kita akan memasukkan jumlah uang yang kita bayar. Lalu ini adalah ada payment minus total, jadi total barang yang dibeli tadi, uang yang kita bayar dikurangi total harga barang yang kita beli tadi, lalu akan menampilkan jumlah pengurangan tadi. Lalu di sini ada ucapan terima kasih dan selamat belanja kembali. Lalu selanjutnya ada INT lain, yaitu untuk bagian menu awalnya akan dijelaskan oleh Alfian. Baik, akan saya lanjutkan dari INT main. Di line 113 itu ada main yang tipe datanya INT. Selanjutnya ada choice, lalu ada while. Nah, fungsi dari while ini yaitu untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya ada printf. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, printf itu fungsinya untuk menampilkan tulisan. Lalu ada scanf. Nah, fungsi dari scanf itu juga mirip-mirip seperti printf, namun scanf bisa memasukkan input data. Terus selanjutnya ada switch. Lalu ada switch case 1, yang di dalam switch case 1 itu ada printf. Lalu ada, nah, untuk if ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan itu true. Lalu di dalam if itu choice-nya sama dengan 1, lalu ada add item. Selanjutnya ada else if. Nah, untuk else if ini fungsinya digunakan untuk menentukan kondisi baru yang akan dieksekusi jika kondisi yang pertama itu bernilai false. Kemudian ada di dalam else if itu ada delete item, lalu dilanjutkan dengan switch break. Lalu fungsi dilanjutkan kepada switch case 2, di dalamnya ada display items, lalu ada switch break lagi, lalu lanjut ke case 3 yang ada di dalamnya ada search, lalu switch break lagi, lalu ada switch case 4 yang dalamnya ada purchase item, lalu ada switch break, kemudian ada switch case terakhir yaitu switch case 5 yang di dalamnya itu ada exit. Kemudian ada selanjutnya itu ada default. Nah, fungsi dari default ini tuh untuk memberikan nilai awal pada parameter fungsi yang memanggilnya jika fungsi tersebut tidak mengirimkan nilai. Yang di dalamnya itu ada printf yang berisikan tulisan pilihan tidak sesuai. Lalu yang terakhir itu ada break, switch break, dan Udah. Sekian presentasi mengenai proyek yang kami buat, yaitu program menu kasir menggunakan bahasa C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.